Apa hukumnya nikah siri tanpa surat nikah? Tayyib. Nikah siri itu sudah tidak dikenal dalam istilah fikih. Ya, karena siri itu sembunyi-sembunyi. Sedangkan nikah itu harus terang-terangan. Ya, kata Nabi, perbedaan nikah dengan zina itu adalah terang-terangan, i'lan, diumumkan. Di siri itu nggak ada sebetulnya. Yang dimaksud nikah tanpa surat itu istilahnya bukan siri dalam fikih, nikah misyar namanya. Misyar. Misyar itu berlangsungnya ya pernikahan tanpa ada dokumen yang dicatatkan. Ada calon pasangannya, laki-laki perempuan, kemudian yang kedua ada maharnya, yang ketiga kemudian ada saksinya, ya harus ada saksinya, ya, minimal 2 orang saksi, dan yang keempat kemudian ada maharnya. Mohon maaf, ada ijab dan kabulnya. Ya, jadi pasangannya, ada maharnya, ada saksinya, ijab dan kabul. Ini terjadi dipandang sah pernikahan, walaupun barangkali tidak ada dokumen yang menguatkan itu. Itu sah hukumnya. Nikah seperti ini disebut dengan nikah misyar. Nah, kemudian kalau itu dipandang jadi masalah untuk dicatatkan, perlu ada dokumen, maka itu yang menguatkan dalam pernikahannya. Itu yang menguatkan. Ya, tapi nikah siri itu nggak boleh. Nikah siri itu diam-diam tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ini yang tidak tepat. Ya, karena tujuan pernikahan itu pertama ya untuk diketahui supaya tidak ada madarat di kemudian hari yang melahirkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Ya, antum menikah dengan orang lain, tapi orang lain nggak pernah tahu, jalan berdua, ketika keluar jadi fitnah nanti. Kok dia jalan berdua dengan orang lain, bukan mahramnya dan sebagainya. Kalau orang mulai mencela, mulai gibah, itu yang dihindari. Jelas di sini ya? Baik. Tapi bukan berarti kemudian jadi bebas. Udah besok nggak usah ke penghulu aja misalnya, kan tidak ya? Nah, ini ada aturan-aturan yang harus disesuaikan. Seorang suami nikah siri. Ini nasihat dari dua belah pihak. Hei kaum pria, memang dalam Islam boleh namanya poligami. Dan nikah bisa saja halal tanpa harus diresmikan di KUA. Tapi ketahuilah bahasanya nikah itu adalah mencari beban, kewajiban, tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan senang nikahnya, akan tapi ternyata kita mencari dosa di balik pernikahan. Ada tanggung jawab. Bukan tanggung jawab urusan nafkah saja. Di sana ada pendidikan yang harus diberikan. Harus ada keadilan yang harus diberikan dalam menikah. Jangan sampai nanti keindahan Islam tercoreng gara-gara Anda nikah yang tidak beraturan tadi, nggak benar pernikahannya. Ada nikah 2, nikah 3, nikah 4 boleh. Dengan syarat kemampuan dalam diri Anda bisa mendidik mereka, ngayomi mereka, menafkahi mereka, adil kepada mereka, dan sah. Adapun masalah resmi tidak resmi, resmi itu adalah untuk menjaga haknya wanita dengan cara di KUA dan sebagainya. Khawatir nanti ada apa-apa, nanti bisa kalau sebagai dua suami meninggal, dia bisa menunjukkan kalau dia adalah istrinya, bisa mendapatkan bagian waris. Kalau nggak ada surat nikahnya, udah dititipkan di gunung, istrinya taruh di gunung sana, dia turun gunung ngaku saya istrinya orang ini, saya memang percaya. Kan kasihan hak anak-anaknya, warisnya sudah dibagi, anaknya yang di gunung nggak dapat, haram, dosa. Maka surat itu untuk menjaga hak. Baik, ini satu sisi, tolong hati-hati kaum pria. Dan jangan biasa ngomong masalah poligami. Ada sebagian orang belum bisa poligami, jangan Anda suruh poligami. Kita tidak ingin. Poligami adalah sesuatu yang halal, tapi tidak perlu Anda obral besar-besaran. Poligami, poligami. Ini istri berapa? Istri berapa? Di sisi lain, hei para istri, jangan dikit-dikit bilang jangan poligami pada suami. Sudah biasa saja. Sama-sama biasa. Nah, ini kadang-kadang dikit-dikit, berapa istri ente? Masih 1. Astagfirullah. Apa ini poligami jadi guyonan ini? Diobral sana sini. Belum tentu mampu loh orang ini ya. Jangan sampai gara-gara Anda suruh dia poligami, rusak semuanya. Anda merusak. Tidak semua orang mampu. Dan mungkin dia sudah cukup dengan 1 istri. Yang mau menikah 2 istri tentunya ada hajat yang Anda tidak tahu. Biarkan, asalkan dia benar. Sisi lain, jangan setiap hari sampai, suamiku jangan kawin 2 lah ya. Belum apa-apa ngomong 2. Akhirnya kepikiran. Selama ini tidak mikir, ente kenapa ngomong gitu terus? Jadi biasa saja di hadapanmu suamimu yang serius dengan suamimu. Ya. Kemudian sisi lain, para istri kami himbau, kalau Anda dinikahi oleh seorang wanita, ya sebisa mungkinlah Anda harus punya surat. Karena ada banyak hal di balik itu semuanya demi terjaganya hak Anda. Wanita itu dilindungi kan gitu ya. Dijaga, jangan sampai ada orang suatu kita ngadu hilang, sudah suami saya hilang, enggak tahu kemana, rimbanya di mana, terus ninggal anak 6.
nggak ada suratnya, mau sekolah akte nggak ada, wah bingung, gara-gara nggak ada surat nikah. Jadi kami himbau kepada wanita agar sebisa mungkin harus ada surat nikahnya. Apa hukumnya nikah siri? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab, ada qabul, sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, aku terima, sah. Itu namanya nikah siri, nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Secara fikih nikahnya sah, tapi saya melarang nikah siri. Jangan mau nikah siri. Kenapa? Karena perempuan yang dinikah siri, kalau nanti suaminya pergi setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai mati dia tidak bisa mengadu. Tapi kalau dia nikah dicatat di kantor KUA, suaminya tidak pulang, dia bisa menggugat ke pengadilan. Kalau nikah siri, dia datang ke pengadilan, pengadilan nanya, mana surat nikah? Maka nikah siri yang rugi adalah perempuan. Jangan nikahkan anak kita, adik kita, keponakan kita secara siri. Jangan mau, itu merugikan pihak perempuan. Kalau nikah siri, tiba-tiba suami itu meninggal, rupanya suami itu punya istri yang sah, nanti si perempuan tak bisa menuntut hak waris. Karena ketika dibawa ke pengadilan, hakim menanya, mana surat nikah? Apalagi istri pertama kalau dia poligami, menguasai harta, dia tak dapat apa-apa. Maka negara Republik Indonesia membela perempuan dengan kompilasi hukum Islam Indonesia supaya nikah semuanya didaftarkan di kantor urusan agama. Kesimpulan, jangan mau nikah siri. Bagi yang sudah nikah siri, segera datang ke kantor KUA mengurus surat nikah, namanya isbat nikah. Yang dulu nikah siri tak ada surat, nah sekarang pergi ke kantor KUA, isbat nikah. Nanti dibuatkan surat nikah, jadi pegangan laki-laki, pegangan perempuan. Bagi yang sudah punya surat nikah, jangan sampai hilang, nanti diurus sekali lagi. Boleh nggak nikah siri? Nikah siri itu ada banyak pemahaman. Yang pertama, nikah siri adalah nikah tanpa wali, sehingga dia ketemu dengan wanita itu, terus nyari ustadz atau kiai siapa yang bisa diajak kerjasama, terus kiai itu dibayar, tolong nikahkan kami. Nikah seperti ini hukumnya batal karena tidak dengan menggunakan wali, tanpa melalui wali. Nikah siri yang kedua adalah nikah ada wali tanpa saksi. Jadi pakai wali tapi nggak ada orang, sehingga nikah itu disembunyikan. Ini juga batal karena nggak ada saksi. Yang ketiga, nikah siri dalam arti sah secara agama, memenuhi semua ketentuan syarat dan rukunnya, namun tidak dilaporkan di KUA, tidak dicatatkan di pemerintah. Ada wali, ada saksi, ada pihak keluarga laki dan perempuan, semuanya setuju, lalu dilakukan akad nikah, tapi tidak dicatatkan di KUA. Nikah seperti ini secara agama sah, cuman melanggar ketentuan negara. Meskipun nanti ketika dari pernikahan ini terlahir anak, gimana Pak? Ya sah, anak keturunan yang sah dan pernikahannya sah. Tapi nanti dia akan mengalami kesulitan ketika mau ngurus administrasi negara. Mau bikin akte anak, bikin KK, itu sulit. Kenapa? Tidak dicatatkan di KUA, itu akan repot. Bolehkah seseorang menikah dengan cara sembunyi-sembunyi? Makanya dirincikan oleh para ulama. Kalau dimaksud dengan sembunyi-sembunyi di sini adalah walinya perempuan tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Pokoknya mereka berdua datang ke KUA, nikahkan kami, dinikahkan. Nggak ada yang tahu kerabatnya, nggak ada yang tahu apa-apa. Makanya tidak sah. Nggak izin walinya perempuan dari mana? Nggak mungkin. Nggak ada pemberitahuan ke keluarganya, ke orang-orang sekitarnya. Padahal kita sudah tahu ada syarat nikah, termasuk diiklankan. Aulim walau bisyat, kata Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf. Iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Ini dianggap tidak sah.
Kalau kalian sudah nikah siri untuk waktu yang lama, lalu mau dicatatkan, lebih baik mana? Isbat nikah atau nikah ulang? Saran dari saya, lebih baik isbat nikah. Kenapa? Karena dengan isbat nikah, tanggal pernikahan yang tercantum di buku nikah adalah tanggal saat kamu menikah siri itu. Jadi, ini tidak akan berpengaruh pada akta lahir anak kalian. Sedangkan, kalau kalian memilih nikah ulang di KUA, tanggal pernikahan yang tercatat adalah tanggal saat kalian menikah ulang. Artinya, kalau kalian punya anak sebelum nikah resmi, tanggal lahir anak bisa lebih dulu daripada pernikahan orang tuanya. Dan ini bisa menghambat penerbitan akta lahir anak kalian. Jadi, lebih praktis dan aman isbat nikah aja ya.